Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi bersama Dunia Cayut. Oke, kali ini kita akan menuju ke pasar ikan modern Muara Baru. Karena informasinya di pasar tersebut banyak sekali hasil tangkapan para nelayan yang dijual. Tentunya dengan harga yang terjangkau. Tapi biasanya malam hari. Ini saat ini kita coba siang hari, apakah di siang hari seperti ini pasar ikan modern Muara Baru sudah buka? Apakah sudah banyak yang dijual? Nah, kalau pengen tahu, yuk ikutin terus videonya. Oh iya, di Jakarta beberapa hari ini diguyur hujan yang cukup deras ya. Ini saat ini aja kita lihat itu masih banyak genangan air. Apakah terjadi banjir ternyata teman-teman. Ini di Jalan Bendungan Hilir ternyata banjir. Ini kendaraan banyak yang putar balik ternyata. Oke, jadi kita ikut putar balik kali ya. Kita lihat cari jalan yang lain. Karena sepertinya tidak mungkin kita lewat jalan ini. Karena ini yang di depan kita sudah banyak yang putar balik ya. Kendaraan-kendaraan pribadi. Di sini memang kendaraan-kendaraan pribadi rata-rata putar balik. Oke, kita ikut putar balik di sini. Mungkin di depan banjirnya lumayan dalam sehingga memang sudah diarahkan ini untuk putar balik. Kita putar balik dulu. Kita cari jalan yang lain untuk menuju ke pasar ikan modern Muara Baru. Nah, itu ada yang memanfaatkan banjir untuk nyuci mobil. Ya, kreatif. Masyarakat Indonesia kreatif. Ada banjir, genangannya di sini tidak dalam, bisa dimanfaatkan untuk nyuci mobil. Nggak apa-apa. Yang penting mobilnya bersih, mau dicuci pakai air apapun, yang penting bersih. Oke, kita sudah putar balik. Kita mau cari jalan lain untuk menuju ke pasar ikan modern Muara Baru. Jadi kita akan videoin jalan ini seberapa panjang, seberapa lama akan kita buat videonya. Sama kita mau melihat apakah ada banjir di tempat lain. Nanti mungkin videonya akan durasinya lebih panjang di jalannya daripada nanti di pasar ikannya. Tapi ini nggak apa-apa. Ini sekalian kita akan melihat apakah tempat-tempat lain di Jakarta ini juga banyak yang tergenang banjir, khususnya di jalan-jalan utama yang akan kita lalui nanti. Oke, ikutin terus videonya agar tahu apakah hari ini Jakarta benar-benar direndam banjir untuk di jalan-jalan utamanya. Ini hari Sabtu tanggal berapa ya Sabtu? Tanggal 20 Februari ya. Jadi hari Sabtu tanggal 20 Februari. Ya, kita coba apakah banjir ada di mana-mana. Tapi ini ternyata sudah mulai muncul ya matahari. Sudah mulai muncul matahari, alhamdulillah sudah mulai panas. Mudah-mudahan tidak hujan lagi hari ini, sehingga di tempat yang banjir tadi airnya bisa surut. Karena kasihan juga masyarakat, pasti repot bersih-bersih setelah banjir. Apalagi yang rumahnya memang berada di daerah-daerah yang rendah. Kalau di jalan itu sudah naik ya berarti rumahnya sudah masuk air.
Oke, kita doakan hari ini tidak lagi turun hujan. Bukan hanya di Jakarta ya, tapi kalau di Jakarta itu sampai dengan Bogor. Kalau Bogor hujan terus, air dari Bogor juga akan sampai di Jakarta. Jadi mudah-mudahan hari ini tidak turun hujan, dan mungkin hari-hari berikutnya kalaupun hujan intensitasnya tidak terlalu deras, sehingga kita semuanya bisa terhindar dari banjir. Oke, kalau lihat sungai di sebelah kiri ini ya, ini sudah mulai penuh ya memang. Ini kalau sampai hujan lagi hari ini ya mungkin akan tumpah ini airnya. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, alam, kita tidak bisa melawan alam. Kita hanya bisa berusaha, berikhtiar ya. Ya salah satu caranya, sudah tahu hampir setiap tahun kita mengalami kejadian seperti ini, banjir. Harapannya ya kita jangan lagi membuang sampah sembarangan. Karena salah satu penyebab banjir, aliran air yang tidak lancar, sehingga dia namanya air, dia akan mencari celah untuk mengalir ke dataran yang lebih rendah. Jadi kalau kita sudah berupaya untuk tidak membuang sampah sembarangan, mudah-mudahan sekalipun terjadi banjir tapi tidak terlalu besar, bisa mengurangi. Karena kalau kita lihat memang masih banyak sekali, kalau kita lewat sungai, kita lihat sungai-sungai itu masih banyak sekali memang sampah. Kasihan, memang ada petugas yang bagian membersihkan ya, tapi kasihan kalau begitu banyaknya mereka juga tidak akan mampu untuk membersihkan. Terus kita kalau banjir kita komplain, kita menuntut ke pemerintah, kenapa ini banjir tidak ada penanggulangan setiap tahun. Nah, sebelum kita komplain, sebelum kita menyalahkan pemerintah, ayo mulai dari kita sendiri, kita ngoreksi diri kita sendiri. Kita pernah nggak buang sampah sembarangan? Kita pernah nggak, kalau mungkin di kampung-kampung kita ada undangan dari Pak RT atau Pak RW, kita kerja bakti, kita bersih-bersih lingkungan, kita ikut nggak? Kita hadir nggak? Atau jangan-jangan kita buat rumah, kita juga nggak perhatikan depan rumah kita itu selokannya seberapa? Atau jangan-jangan malah kita cor karena biar lahannya tambah luas, kita tidak memperhatikan saluran air. Ya, itu pendapat saya pribadi. Terserah teman-teman semua. Mungkin ada jalan lain untuk kita menghindari atau mengurangi untuk bencana banjir di setiap tahunnya. Tapi kalau menurut saya pribadi, salah satu cara untuk mengurangi bencana banjir yaitu ya kita jangan buang sampah sembarangan, apalagi di saluran-saluran air, karena akan menghambat, akan menyumbat saluran air, sehingga laju air akan terganggu, semakin lama semakin menumpuk, dan air yang seharusnya dia bisa terus jalan sampai ke laut, karena terhambat dengan sampah, dia akan terus mencari daerah-daerah yang lebih rendah, karena sudah daya tampung sungainya tidak cukup, dia akan tumpah. Ya akhirnya lari ke jalan, ke rumah-rumah, khususnya yang di daerah-daerah yang lebih rendah dari sungai. Oke, ini masih panjang ya perjalanannya. Ini di sini sampai sejauh ini di jalan-jalan utama kering. Tapi mungkin di daerah-daerah lain, kalau melihat intensitas hujan dari beberapa hari kemarin, mungkin di kampung-kampung yang memang tempatnya itu rendah, mungkin air sudah menggenang. Karena ini di jalan utama, tadi kita lihat sungainya yang di dekat jalan tadi juga sudah penuh. Jadi bisa kita bayangkan yang daerah-daerah rendah itu. Ya semoga untuk tahun-tahun berikutnya tidak terulang, tidak terjadi hujan-hujan seperti ini. Buka ternyata. Buka. Nah, oh ya ini sebagai informasi, ini di sini ini tempat makan ya, ini seafood. Ini ikan-ikannya ini di sini segar. Jadi kita pilih ikannya, kita langsung masak ini di sini, langsung dimakan
langsung dimasak di sini, kita bisa makan di sini. Dan lumayan. Nah, kita ini bingung jalannya lewat mana ya. Oke, tunggu sebentar, kita mau coba buka Google Map ya, karena kita bingung arahnya kemana. Jadi mohon waktu, kita mau buka Google Map biar tidak tambah kesasar. Karena dulu pernah ke sana sekali malam ya, malam pun, dan ada teman yang tahu jalannya, jadi kita tinggal ngikutin saja. Karena sebelumnya berangkat dari sini, kita habis makan di tempat yang tadi, kita berangkat ke pasar ikan modern Muara Baru, tapi malam, kurang lebih jam 9 atau jam 10 malam ya, 21.22.00. Oke, sebentar. Kita coba buka Google Map. Nanti kita akan ikuti Google Map aja. Mudah-mudahan nggak disasarkan juga nanti sama Google Map-nya. Ya mungkin faktor cuaca ya, jadi agak lambat ini. Agak lelet, atau faktor HP ya mungkin yang waktunya ganti, mungkin. Oke, kita lanjutkan ya. Ini udah ketemu jalannya, jalannya. Google Map-nya sudah bisa. Ternyata kita harus putar balik ya. Kita putar balik ke arah Muara Angke. Karena ternyata di sekitaran situ ternyata. Oke. Ikuti aja videonya. Ini kita lihat situasi jalannya seperti apa. Apakah jalannya bagus, ataukah bergelombang, atau berlubang, atau bahkan banjir. Nanti ikutin terus videonya, tonton terus sampai selesai, jangan di skip. Nanti kalau di skip, tahu-tahu sampai di pasar ikannya, wah, dan ternyata teman-teman tertarik pengen ke sini. Begitu jalan ke sini ternyata jalannya ada sesuatu di jalan, mungkin jalannya berlubang atau apa. Nanti teman-teman tidak tahu informasinya. Jadi tonton aja videonya sampai selesai biar tahu informasi yang kita bagikan, kondisi jalannya seperti apa. Terus ya semualah nanti apa yang bisa kita sampaikan akan kita sampaikan. Oke, yuk ikutin terus videonya. Ya, sejauh ini jalannya sih bagus ya, dan alhamdulillah juga tidak turun hujan, tapi mendungnya masih lumayan tebal. Ya mudah-mudahan tidak hujan, karena untuk kita yang ada di Jakarta untuk saat ini kita berharap sekalipun turun hujan jangan dalam intensitas yang sangat deras, karena beberapa hari ini kita sudah diguyur hujan yang lumayan deras, dan ada beberapa tempat yang memang sudah banjir. Mungkin nanti akan banyak berita-berita banjir ya di TV, karena kalau kita kan memang tidak niat untuk cari tempat banjirnya. Kita tujuannya ke pasar ikan, cuma kita sekalian lihat situasi jalannya seperti apa, apakah nanti ketemu banjir atau tidak. Ya kita lihat saja. Ini jalannya cor ya, bukan aspal. Ini jalannya cor, jadi ya seperti yang terlihat di video. Cukup
cukup bagus lah untuk kita lewati. Jadi kendaraan apapun tidak akan ada kendala untuk lewat di sini. Nah, ini di sini mungkin memang tempatnya ini kanan kiri ini banyak sekali kendaraan-kendaraan besar yang parkir. Jadi memang akan, mungkin kalau hari kerja mungkin akan tambah padat ya, mungkin karena ini hari Sabtu. Jadi ya sepi. Kalau seandainya ini padat kendaraan, ini akan pasti akan macet, menyebabkan macet ya. Karena banyak sekali kendaraan yang parkir di sisi sebelah kiri jalan ini. Kendaraan besar lagi. Kita ini tidak lewat ini ya, kita lewat bawahnya tol. Kita tidak naik ke tol, kita lewat jalur bawah. Sengaja kita tidak melalui tol ya, karena apa? Biar mungkin nanti teman-teman yang pengen ke sana yang pakai motor juga bisa lihat jalurnya ya seperti ini. Jadi kalau yang pakai kendaraan roda 2 kalau mengarah ke sini hati-hati ya. Karena banyak sekali kendaraan-kendaraan besar di sini. Kendaraan-kendaraan peti kemas itu sangat banyak sekali di sini. Terus jangan lupa kalau perjalanan dimanapun, kapanpun, utamakan keselamatan. Apalagi kalau pakai motor, ya pakai helm. Jangan nggak pakai helm. Karena salah satu cara lah untuk mencegah. Yang pertama mencegah ditilang dari Pak Polisi. Yang kedua, kalau seandainya terjadi apa-apa, itu bisa melindungi kepala kita. Tapi jangan sampai terjadi apa-apa. Terus satu lagi, jangan lupa tetap pakai masker ya keluar, karena COVID belum hilang COVID. Walaupun ada beberapa yang sudah divaksin, mungkin sudah para tenaga kesehatan ya, para nakes yang diutamakan sudah melaksanakan vaksin. Mudah-mudahan vaksinnya efektif, berjalan lancar, kita semuanya bisa menerima vaksin sehingga tidak ada lagi yang kita takutkan tentang corona. Karena corona ini musuh ya, musuh yang tidak terlihat. Kalau musuhnya terlihat enak, kita bisa menghindari, atau kita mungkin bisa membuat perhitungan, oh kita lawan, kita menang. Tapi ini kan musuh yang tidak terlihat. Tempatnya di mana kita tidak tahu. Bisa jadi di sekeliling kita ini ada virusnya, karena kita tidak bisa melihat. Jadi apapun kegiatannya, khususnya kalau kita keluar rumah yang berpotensi bertemu dengan orang banyak atau orang lain yang orang-orang baru, orang-orang yang belum kita kenal, atau kita seperti ini sekarang kita mau ke pasar, jelas akan ketemu banyak orang. Ya protokol kesehatan tetap. Minimal kita pakai masker, kita sediakan hand sanitizer kalau keluar. Kalau seandainya tidak ada air nanti untuk cuci tangan dan lain-lain, kita gunakan hand sanitizer. Oke, sudah lumayan lama ya perjalanannya, kita belum sampai. Mudah-mudahan kita nggak kesasar karena kita ngikuti Google Map. Kalau kita lihat di berita kan beberapa kali ada berita yang abang-abang Gojek, abang-abang ojol tersesat karena ngikuti Google Map. Ada pengendara kendaraan bermotor yang tersesat masuk ke gang-gang kecil karena ngikuti Google Map. Ya mudah-mudahan hari ini kita nggak kesasar. Oke.
Nah ini, jadi mobil-mobil besar seperti ini di sini mas banyak sekali ya. Jadi harus ekstra hati-hati, khususnya teman-teman yang berkendara dengan kendaraan roda 2. Jalanan terlihat sepi, teman-teman. Memang di jalan ini ada beberapa lubang ya, tapi yang bekas lubang yang sudah ditambal, tetapi penambalannya tidak rata. Dan ini karena jalan cor, ya seperti ini bisa dilihat, ini goyang-goyang terus ini kameranya. Nah, kita lewat ini ya, ini bawah tol, ini atas kita ini jalan tol ini. Kalau pakai mobil bisa lewat jalan tol, nanti bisa langsung turun ke pintu tol ada rambunya ke Muara Angke. Tapi kita sengaja lewat bawah. Kita mau lihat situasi di bawah. Nah ini seperti ini situasinya. Ini sepi jalannya. Nah ya kan, banyak sekali kendaraan-kendaraan yang mengangkut kendaraan box, kendaraan peti kemas besar-besar. Ini kalau kita perhatikan, untuk masyarakat yang di Jakarta sudah mulai disiplin. Kalau kita perhatikan tadi, ini para pengendara motor, tadi ada orang jalan kaki juga, mereka sudah mengenakan masker. Jadi terima kasih kepada seluruhnya atau kepada semua teman-teman yang setidaknya membantu penanganan, membantu pencegahan atau membantu memutus rantai pandemi ini dengan cara yang paling mudah, yaitu kita pakai masker. Kalau selebihnya itu kita serahkan ke pemerintah. Sudah banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang hebat terkait pandemi ini. Jadi kita percayakan saja pada mereka. Apalagi kalau kita memang tidak paham tentang penyakit ini, lebih baik kita nggak usah berkomentar lah. Nanti daripada salah komentar kita menimbulkan isu atau berita-berita yang nggak benar, lebih baik kita diam kalau tidak tahu. Kalau sekalipun kita paham, memang kita yang terlibat di penanganan pandemi ini, kita sampaikan berita-berita yang sifatnya edukasi. Jangan kita sampaikan berita yang malah terkesan menakut-nakutin atau gimana ya, pokoknya jangan sampai membuat masyarakat ini panik. Karena kasihan masyarakat yang benar-benar hidupnya tergantung dari misalkan jualan dari jalanan. Ya kalau COVID ini tidak segera berakhir atau pandemi ini tidak segera berakhir, kasihan mereka-mereka yang seperti itu. Seperti kemarin kebijakan makan di tempat dibatasi sampai jam 7 malam. Nah kalau teman-teman yang jualannya baru buka lapaknya habis maghrib atau mulai jam 5 sore, kan baru buka berapa jam, setelah itu dibatasi, kan kasihan mereka. Bukan menyalahkan pemerintah, tidak, karena pemerintah juga bingung untuk mengantisipasi ini. Jadi ayo kita sama-sama, kita jaga diri, kita jaga kesehatan tubuh kita masing-masing, kita gunakan masker. Kita kalau dulu 3M, sekarang 5M kalau tidak salah. Kalau dulu itu kan hanya mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Sekarang itu ada tambahan menghindari kerumunan
Dan apa ya, M1-nya lagi ya, menghindari kerumunan. M1-nya apa ya, sekarang 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan M1-nya saya lupa ya, tapi banyak lah. Nanti silahkan coba teman-teman cari di berita, lihat di sosial media, pasti sudah banyak itu untuk penyampaian itu. Jadi ayo dari kita putus rantai COVID ini, biar kita bisa berjalan lagi, bisa beraktivitas lagi seperti dulu ya, normal gitu. Jadi teman-teman yang jualan, yang buka lapaknya jualan, mungkin jualan makanan yang baru buka malam hari, itu tidak lagi takut sama sanksi ya, karena kan sekarang akan ada sanksinya kalau melanggar apa yang sudah diarahkan pemerintah. Jam 9 atau jam 10 udah harus tutup. Kalau kita lewat dari itu, kita akan kena sanksi. Itu bukannya pemerintah menghambat kita untuk berusaha mencari uang ya, karena ya mau gimana lagi, situasinya seperti ini. Pemerintah juga serba salah. Mungkin kalau pemerintah, atau mungkin kalau uang kita itu banyak gitu ya, udah kita lockdown langsung, kita tidak takut dengan perekonomian, lumpuh perekonomian. Seandainya kita bisa semuanya yang kita butuhkan, kita bisa produksi sendiri semua, ya mungkin kita berani seperti itu. Tapi kita nggak tahu juga, banyak pertimbangan mungkin pemerintah. Ya udahlah, kita sebagai warga negara yang baik, kita ikuti saja lah saran pemerintah. Karena kan kita lihat dulu sebelum ada pandemi, tidak ada kok larangan kita untuk jualan hanya sampai jam 7, jam 9 atau jam 10 malam. Kalau selama tidak ada pandemi seperti saat ini, kita dibebaskan. Kita mau usaha sampai jam berapapun, kita mau cari nafkah untuk keluarga sampai jam berapapun, kita dipersilahkan, tidak ada batasan-batasan. Tapi karena situasinya seperti ini, ya kita maklumi, karena ini tujuannya bukan untuk 1-2 orang, tapi untuk kita semua, untuk masyarakat Indonesia seluruhnya. Oke, sudah jauh ya gini perjalanan, tapi belum sampai juga. Mudah-mudahan tidak kesasar ya. Dan jalanan dari tadi bagus, jalannya bagus, cuacanya juga bagus ya, tidak panas tapi juga tidak hujan, mendung. Cuacanya enak untuk kita gelar selimut lagi nih kalau seperti ini. Oke, ini kita berhenti. Ada apa di depan? Apa mungkin lampu merah? Mudah-mudahan hanya lampu merah, bukan banjir seperti waktu di Penhill tadi ya. Kalau banjir berarti harus putar balik lagi. Tapi sepertinya ini, lampu merah ya, benar, karena di sini ada pertigaan. Ya, hanya lampu merah. Setelah 800 meter, belok kiri di Jalan Louis Indah. Oke, kita masih lanjut ya. Ternyata jauh ya tempatnya. Kita berangkat tadi kan dari Penhill tadi, dari Karet. Kita berangkat dari Karet tadi, ternyata lumayan jauh. Atau karena kita tidak tahu jalan ya, mungkin teman-teman yang di seputaran Jakarta lebih tahu ya jalan yang lebih cepat. Mungkin ada jalan-jalan, kita karena kita ngikuti map ya,
karena tadi coba nggak pakai map juga bingung, akhirnya kita ikuti map saja. Banyak lampu merah ini. Nah itu seperti itu nggak boleh itu sebenarnya itu bapak itu boncengan, nggak pakai helm. Sepanjang perjalanan ini tadi bisa disimpulkan kondisi jalan masih bagus ya. Kalau dikasih nilai dari 100 ya di angka 80 atau 85. Kenapa kok nggak 100? Karena ada beberapa bagian jalan tadi yang berlubang walaupun kecil, dan ada beberapa jalan tadi yang bergelombang. Tapi tidak masalah, masih masuk kategori yang baik. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita lihat dari Google Map itu tinggal sedikit lagi sih, nggak lama lagi sudah sampai. Mudah-mudahan kita tidak kesasar. Oke. Oh ini masuk daerah mana ya? Ini tadi ada cucian mobil yang sangat besar sih itu tadi ya. Jadi kalau mobil kita kotor atau kita habis dari sana mungkin nanti kotor-kotor dicuci dulu di sini. Ini daerahnya masih enak ya, masih seger gitu kita lihat itu. Masih banyak pohon-pohonnya hijau yang ya enak di mata. Ini banyak yang parkir di sisi sebelah kiri. Nggak tahu ada apa tadi, mungkin lagi pada sarapan mungkin. Ini masih sangat baik untuk kondisi jalannya. Cuaca juga masih mendung ya, terlihat itu di video tidak ada sinar matahari. Tidak ada sinar matahari, mendungnya masih sangat tebal. Ya mudah-mudahan tidak turun hujan seperti kemarin, biar banjirnya cepat surut. Sudah hampir 40 menit ya perjalanan ini, tapi kita belum sampai juga. Padahal jalanan sepi, karena tempatnya yang sangat jauh atau bagaimana kita juga nggak tahu ya. Atau kita kesasar, ya nggak tahu juga kita. Ya mudah-mudahan nggak kesasar. Jadi kita sudah mengarah ke Muara Angke ini. Ini sudah dekat sih, kalau kita lihat map kita sudah dekat. Nah ini ups, ada pembatasnya di tengah. Padahal untuk satu arah yang sama, kenapa harus dikasih pembatas ini ya?
Oke, kita lanjut lagi. Ini di sini banyak sekali yang jualan-jualan ini kayaknya ini. Makanan-makanan banyak. Di sini mulai melambat ya, ramai. Untuk tetap di Jalan Muara Karangraya. Karena memang banyak yang parkir di sisi kanan kiri jalan ini. Sehingga jalur yang harusnya 3 jalur ini hampir tinggal 2 jalur yang bisa digunakan. Setelah 200 meter, terus lurus untuk tetap di Jalan Muara Karangraya. Kita mulai berhenti lagi, kita melambat lagi. Kita mudah-mudahan tidak ada sesuatu di depan sehingga kita cepat sampai di tujuan. Oh, ini plat mobil depan ini bagus, ini mahal ini. 123. Ini masuk yang plat-plat khusus itu berarti bayarnya mahal. Ini sepertinya faktor penyempitan jalan ya, karena di sisi kiri ini seperti kita lihat dijadikan tempat parkir. Sisi sebelah kanan juga dijadikan tempat parkir. Sehingga yang harusnya bisa 4 kendaraan ini hanya tinggal 2 kendaraan. Jalan ini hanya bisa dilalui oleh 2 kendaraan roda 4. Kalau kita lihat kapasitas jalan sebenarnya bisa 4 kendaraan ini. Tapi karena sisi kanan kiri digunakan parkir, jadi ya seperti ini. Terus lurus untuk tetap di Jalan Muara Karangraya. Masih sangat merayap. Mudah-mudahan hanya lampu merah seperti tadi ya. Oke deh, karena ini merambat ya, kita nikmati saja perjalanannya. Ikutin aja terus videonya. Ada apa di depan nanti kita lihat sama-sama. Apakah ada dampak banjir di depan atau bagaimana. Tapi seharusnya ini daerah sini sih tidak banjir harusnya, karena sudah dekat dengan laut. Air harusnya segera, harus bisanya cepat mengalir ke laut seharusnya. Oh, ini ternyata karena lampu merah. Ya, alhamdulillah hanya kepadatannya hanya karena faktor lampu merah. Oke deh. Oke, tonton terus videonya. Nanti kita akan lihat seperti apa di sana. Mudah-mudahan sudah buka, mudah-mudahan sudah ramai. Kita ke sana di siang hari seperti ini. Oke, benar karena lampu merah. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya, kita jalan lagi. Kok lama ya? Padahal kayaknya di map tinggal deket loh. Ya udahlah, kita jalani aja. Mungkin jaraknya memang dekat ya, tapi karena gini kecepatan hanya jalan bisa hanya sangat pelan ini 20 km. Nah, ini seperti ini. Ini kanan kiri ini bisa kita lihat nih dijadikan tempat parkir. Kalau yang kanan masih agak masuk ya. Ini yang kiri benar-benar di jalan parkirnya. Terus kanan supaya tetap
Sama aja sih. Ini juga di jalan juga ternyata. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan infokan nanti kalau ada apa-apa di jalan, kita infokan. Tonton aja terus videonya, oke? Setelah 600 meter, belok kiri ke Jalan Muara Angke. Adekku kan dodol styrofoam cilik deh yang kardil itu. Belok kiri ke Jalan Muara Angke. Setelah 500 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Oke, teman-teman, akhirnya kita sampai. Ini sudah masuk ke gerbang Muara Angke. Ini mau masuk, ini jalannya rusak ya. Lubangnya besar-besar sekali. Jadi hati-hati buat teman-teman yang masuk ke sini. Tinggal beberapa, kalau dari map tinggal beberapa ratus meter sampai. Tapi mana ya tempatnya ya? Loh, kok tidak ada? Apa ini? Bukan. Tempatnya bukan seperti ini yang kita maksud ya. Karena kita dulu malam hari ya datang ya. Dan itu pun karena ada temen yang tahu jalannya, jadi kita langsung menuju ke tempatnya. Ini kita coba jalan sendiri. Dan sepertinya kita salah, bukan di daerah sini. Karena tempatnya tidak seperti ini ya. Tempatnya itu bagus soalnya. Di bawah itu tempatnya itu untuk jualan hasil laut, ikan, udang dan lain-lain itu di situ. Di atasnya itu food court, tempat makan, dan gedungnya besar. Tapi ini kita salah kayaknya. Nah, ini pelabuhan perikanan Muara Angke. Kita salah deh. Kita masuk, apa mungkin di dalam kita lihat ya? Tapi sepertinya kita salah tempat nge-map. Atau kita salah waktu nge-map mungkin. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Iya, kita salah, bukan di sini tempatnya. Oh, salah, kita nggak di sini. Oh, itu kenapa itu? Oh, bakar ikan. Waduh, tapi bahaya ini cara nawarinya. Kendaraan jalan langsung ke tengah jalan gini.
Ini ternyata kita salah, tapi kita ini tempat makan ini ternyata. Ini di sini ternyata banyak tempat makan untuk bakar-bakar ikan. Itu tadi banyak yang coba nawari ya, tapi aduh bahaya sekali tadi cara nawarin seperti itu. Kita posisi jalan tiba-tiba ke jalan, kalau kita kaget, wah bahaya, bisa kesenggol. Oke Vic, kita kesasar. Bukan ini yang kita maksud ya, tempatnya bukan ini yang kita tuju sebenarnya. Oke kita Vic, kita kesasar. Kita cari lagi deh, kita putar balik dulu. Ini salah ini pasti udah, karena tempatnya tidak seperti ini sebelumnya. Oke kita putar balik dulu. Kita akan cari lagi nanti temannya. Ini mobil depan kayaknya nyasar juga ini. Ini ikut-ikut mau putar balik juga, ini mundur juga nih. Nah, ya kan? Atau mungkin ini mobil depan mencari tempat makan mungkin. Karena memang sepertinya banyak sekali tempat makan tadi. Oke, sorry videonya terpaksa kita skip karena kita ternyata kesasar tadi. Kita tadi fix kesasar dan sekarang ini kita baru sampai. Kita masuk ke pasar modern. Pasar ikan modern Muara Baru. Nah, ini tempatnya. Tadi kita tidak sempat videokan karena kita kesasar, tadi kita lewat jalan-jalan sempit yang mungkin seharusnya bukan lewat jalan itu, karena dulu itu lewat jalannya itu jalan-jalan besar gitu. Nah kita udah sampai, kita parkir dulu kendaraan. Nanti kita lihat hampir 1 jam perjalanan kita untuk menuju ke sini. Nah ini tampilannya dari depan ya. Pasar ikan modern Muara Baru Jakarta. Nah itu yang dimaksud tadi tuh, di atas ada food courtnya. Jadi kita beli ikan di bawah, kita masak di atas. Oke kita lihat ya tempatnya di atas. Nah kita naik, kita lihat tempat food courtnya dulu. Nah ini tempatnya. Ini kita kalau mau makan di sini, kita pilih ikan, kita beli ikannya di bawah di pasar ikannya, terus dibawa ke atas di sini. Nanti di sini dimasak, ada jasa untuk masak. Oke, kita sekarang akan lihat ke pasar ikannya. Selamat datang Pasar Ikan Modern Muara Baru Jakarta, destinasi wisata baru. Ya cocok jadi tempat wisata baru. Kita lihat ikannya, kita belanja ikannya, langsung kita bakar di atas atau kita olah, kita masak sesuai selera kita di atas, langsung kita nikmati. Tapi ini masih sepi, masih sangat sepi teman-teman, karena siang hari. Nah kita lihat ya, ini baru naik tangga kita disambut sama kepiting yang sangat besar. Tuh. Nih, komplit nih. Lihat tempat lain, oke? Kepiting berapa? Kepiting berapa? 100. Orang bambu ada telurnya. Orang bulu. Jadi itu lengkap kan? Hidup. Berapa ini? 220. Per ekor? Per kilo? Itu telurnya ya? Masih hidup. Berita dong bikin lagi. Ada lobsternya guys. Kita masuk dulu. Berapa kepiting? Berapa? Kasih 80 aja tuh om. Oke deh, makasih ya. Aja tuh, cek. Oke deh. Tuh. Ini ikan apa ini? Tua. Hah? Kakak tua ikan karang. Ikan harian, ikan fresh. Ikan karang.
Berapa? 55 biasa. Hah? 55 biasa. 55. Iya. Kayak kepiting dagingnya ini mah. Lembut. Yang ini kepitingnya. Kue, salmon. Ini kentang ada. Bawal ada. Dibakar enak nggak kalau kayak gini? Ini mah enak dibakar sama digoreng. Dibakar sama digoreng ya. Oke deh bang, nanti bang lihat-lihat yang lain dulu. Ini udah. Nah, yang gede nih, Bu. Berapa? Yang mana? Yang ini 100, yang ini 11. Mau. Oke deh. Bumi. Berapa, Bu? Dari kakak gue. Kamu. Yang mana nih, Pak? Yang Panami berapa? Kami 90, 90. ini 80. Bisa dikurangi kalau mau. Oke deh, nanti deh mbak ya. Iya. Oke, ternyata masih kosong ya, yang jualan baru sedikit. Jadi perjalanan kita yang panjang sampai sini kita melihat pasar ikan modern Muara Baru. Ternyata kalau jam segini masih sepi. Ini baru mulai proses persiapan ya mereka. Baru mulai proses persiapan untuk buka dagangan. Jadi masih sangat sepi. Hanya ada beberapa pedagang aja tadi yang sudah gelar lapak ya. Tapi kalau kita lihat tadi, wow banget kan? Apa tadi itu lobster yang besar-besar, kepiting. Jadi yang suka lobster tuh datang tuh ke sini. Lobsternya murah di sini. Beda harganya kalau kita beli sudah di restoran mahal ya. Harganya sangat jauh. Nih kepala ikan. Wow, banyak. Banyak sekali ini kepala ikan. Oke deh. Perjalanan yang panjang kita ternyata sampai di sini kita temukan situasi pasar yang masih sepi ya. Bukan berarti sia-sia tidak, karena kita berbagi informasi sehingga teman-teman akan tahu kalau mau datang ke sini ternyata baiknya itu malam ya. Karena kalau siang ternyata belum banyak yang buka lapak. Hanya ada beberapa yang buka lapak. Jadi tidak masalah walaupun kita perjalanan kita panjang, tidak masalah, tidak ada ruginya, tidak ada kata-kata sia-sia karena kita berbagi informasi. Jadi buat teman-teman yang mau coba datang ke sini, mau belanja mungkin untuk kebutuhan di rumah atau mungkin yang usaha, punya usaha jualan makanan, seafood. Berarti kalau ke sini malam hari. Kalau siang sangat terbatas yang buka lapaknya. Ya seperti ini situasi pasarnya ya. Bagus nih. Cumi berapa? 90. Pas itu. Oh ini. Ini yang berapa? Ini yang berapa? Ini Nah, 80, Pak. 80. Pas sudah itu, Bang. Hah? Ini berapa? 8. Oh, kepalanya udah ini ya, lepas ya. Mau sekilo. 80. Ya udah. Mau yang ini aja deh.
Hah? Sekilo aja? Nggak boleh kurang. Ini berapa nih? Ya. Laris ya. Ya. Salmon, kue, Kuenya berapa? biasa aja 55 bro. Ada yang kurang 4 anu. Hah? Kue yang kurang 4 ada. Yang mana? Kecil itu ya? Apa? Bawal sini. Kilo 4. Kilo 4. Oh, kecil banget ya? Iya, yang mana gede. Kalian yang level besar ini. Apa yang gede gitu? Nih. Mantap bahkan. Ini satu berapa sekilo mungkin? Lebih? Kilo lebih. Kalau ini lebih. Kalau ini lebih. Ini nomor 2, salmon. Kalian yang 45 dari Ya, kalau dimasak di rumah sih ini aja. Ya udah minta sekilo. Bebe lah. Ini berapa ini Pak? tadi kita ngambil lagi kilo lagi. Yang lain kan 60, 50, ngambil 3 kilo ada awal. Lah. 80. 85 aja lah. 80. Ya, kilo. Sekilo aja cuma mau dimasak. Mau di atas. Oh. Langsung bersih di sini aja. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Masih hidup dah ini pun. Emang semua di atas kan? Yang hidup aja ya. Enggak. Ini hidup dah. Udangnya berapa sih? Udangnya dikasih 85 aja. 85. Masih fresh kan? Nggak kurang lagi? Bisa kurang kalau ngambilnya banyak. Enggak, mau cuma dibuat di atas aja. Ya dikasih 80. Kue berapa ini? Kue dikasih 45 banyak. Banyak gede. Kue lilin. Wah, besar banget. Lilin. Oh. Ya. Udang ya? Kilo aja. Mau sekilo deh.
doang. Kilo aja. Kalau dikasihnya lebih ya nggak apa-apa, bayarnya sekilo tapi. Tuh. Nggak bisa masaknya. Kalau di atas semua nggak kemakan, udah banyak. Bawa pulang aja. Berapa lobster? Ini 220. Mana? Ini 200. 220. 220 telur. Kalau yang ini Yang ini 180. 180. Ini apa ini? Ini jantan gitu. Ini jenisnya karang. Ini karang. Ini Yang itu yang Pakistan. jauh sekali. Udah, itu dulu deh. Oh iya bagus. Berapa ya? Dijual 100.000 kilo. Padat. Kalau padat dia fisiknya lemah cepat mati. Cuman kalau baru masih kita Buat jual. di rumah. Jantan Kalau jantan itu berapa? sama aja. Dia sama aja. Maksud sama sih telur sama jantan, beda dong. Oh enggak. Kita ya itulah Apanya? tergantung belanjaan sononya. Ini mau sampai Kalau kesini. dicampur boleh. Enggak apa? Terserah. Orang harganya toh sama. Ambil aja lah. Ya Buat di udah rumah. ambil sekilo. Cariin yang gemuk ya. Ya ini mah pilihan semua teteh. Isi berapa? Isinya tergantung pilihan, tergantung ukuran sih. Kita kan bawa timbangan sendiri juga. Nggak campur sama orang lain gitu. Ya sekilo ya sekilo. Kalau dilebihin juga nggak apa-apa. Gitu. Dilebihin ya nggak apa-apa. Bang Bonus tadi daripada Iya nggak apa-apa. Udah, ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa bawa. Yang jantan aja ya. Iya. Jantan. Ya udah yang ini aja nih yang hidup. Tapi hidup berani nggak nanti matiinnya? Nanti Oh ya. udah biasa. Nih. Kan ada channel YouTube-nya cara praktekin hidup. Enggak. Paling tahap hasilnya doang. Kita milihnya apa? Yang gede mah, yang dagingnya banyak. Kan yang tahu banyak. Nggak usah. Apa kayak Sampainya nggak usah. Bapak itu nggak usah. Karena kita aja lihat. Tapi yang bagus lah yang ini sih. Yang cakep lah ini. ya udah campur aja. Ya udah berapa ya? Ya udah dicampur. Tapi yang cakep lah yang ini. Ya udah. Oh, yang ini kan dagingnya full nih. Ya emang ada Pak. Oh. Ini sekitarnya udah lebih. Iya kelebihan. Gak apa-apa seadanya Berapa? 130. Ini Ya udah. dimasak langsung. Gak apa-apa. Berapa ini? Mau diliatin telurnya juga yang satunya. Nggak usah. Gak apa-apa dilihat. Nggak usah. Enggak dibelah, cuma dilihat belakangnya doang. Itu deh. Oh. Iya. Oh, banyak. Iya lah. Harus. Ini kayak ketetapan aja. Ya, kita selalu di sini lah. Pasti di ujung sini. Ya, di sini. Kamu kan di laut nggak ada ya? Bu? Di laut gede. Bentar. 100. Aduh, maaf. Ini kayaknya lobster karang deh. Nggak usah. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa
like, comment, share, and subscribe. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika.